tanam ya tertanam di kami, akhirnya harus melakukan rehabilitasi untuk mengembalikan apa yang sudah rusak. Jadi yang mana antusias sekali masyarakat di sana, baik dari orang tua maupun anak-anak. Dan di situ juga yang kebanyakan yang terlibat adalah anak-anak muda. Ini kalau teman-teman di Indonesia belum ke Raja Ampat itu belum menjadi orang Indonesia sebenarnya, karena itu ada tagline yang cukup menarik, jangan pernah mati sebelum ke Raja Ampat. Dan kita lanjutkan ini di sesi berikutnya, kita akan membincangkan terkait dengan karena ini baru saja menyelesaikan program di Raja Ampat yang kami sebut dengan pengelolaan pesisir terpadu untuk mendukung rencana zona asosiasi Provinsi Papua Barat. Maka kita akan diskusi itu, dan kita memilih Kampung Yen Sawai sebagai salah satu site kita dari IPB, karena kita memang berdasarkan kajian yang kami lakukan, masyarakat di Yen Sawai itu sangat memiliki nilai yang tertinggi untuk kategori sebagai lokasi, mulai dari sumber daya alamnya yang juga memang mengalami masalah ya waktu itu ya, nanti bisa cerita. Dan yang terpenting adalah kesiapan masyarakat. Jadi masyarakat sangat terbuka untuk menjalankan program karena mereka merasakan adanya masalah dan perlu dibantu. Nah, itulah yang kemudian waktu itu tim dari PKSPB memutuskan Kampung Yen Sawai. Dan yang lebih nilai plusnya saya pikir adalah kita ketemu orang-orang seperti Kak Konstan ini, sehingga kita memutuskan yang Yen Sawai Barat ditetapkan sebagai ini. Nah, kita akan membincangkan itu yang akan dipandu ini oleh Bapak Ahmad Solihin, ini Deputi Direktur di PKSPL IPB. Nah, untuk ini silakan Pak Solihin berbincang-bincang dengan Kak Konstan selanjutnya. Baik, Kak Konstan, bisa ceritakan nggak terkait dengan apa sih perbedaan yang dibangun, pendekatan yang dibangun oleh PKSPL mungkin dengan teman-teman yang Om Konstan pernah ketahui dengan NGO lain, dengan lembaga lain gitu? Ya, jadi pertama untuk PKSPL kami di Kampung Yen Sawai itu terbaik karena dari beberapa program sebelumnya, terus yang teman-teman dari NGO lainnya banyak sekali melakukan program, namun sampai hari ini program itu tetap putus, tidak berkelanjutan. Jadi mungkin yang waktu itu mereka lakukan adalah tidak ada bimbingan, hanya memberi program terus ditinggal. Makanya oleh sebab itu waktu itu yang pertama kali PKSPL ke sana, banyak masyarakat yang bertanya apakah ini nanti akan berlanjut atau mereka datang terus pergi. Karena pengalaman sebelumnya seperti itu, mereka datang, mereka kasih program, setelah itu ditinggal, terus program itu tidak berjalan. Makanya pas PKSPL masuk terus ditanya terus, cuma pas seiring berjalannya waktu, masyarakat di sana mulai sadar bahwa ini sepertinya berbeda, PKSPL ini berbeda. Adanya mereka memberi program, terus adanya bimbingan, dan terus mereka terus bimbing, tidak ditinggal. Akhirnya sampai saat ini kami tetap kerja. Jadi program yang telah dikasih ke Kampung Yen Sawai dan khususnya untuk kelompok rehabilitasi, kami terus kerja karena kami percaya bahwa program ini yaitu punya manfaat yang besar. Terus PKSPL, teman-teman dari PKSPL juga mereka tidak pernah tinggalkan kami sendiri. Terus mereka tanya terus programnya gimana. Nah, hal-hal itu yang kami inginkan seperti itu. Karena ketika kami salah jalur, ya otomatis kami butuh ini dari PKSPL untuk arahkan kami harus gimana. Nah, jadi sampai sekarang ya kami bilangnya untuk terbaik dari PKSPL. Jadi sebelumnya sudah cukup banyak program yang dilakukan di Yen Sawai ya?
Ya, jadi sebelumnya banyak sekali dari NGO, dari yayasan, banyak sekali yang memberi program. Cuman ya itu, nah, kedepannya mereka masyarakat tetap konflik antara keluarga, antara ini tentang program-program yang dikasih oleh yayasan manapun, terus tidak berkelanjutan. Nah, Kalau mengenai ini Om, kan biasanya kami mohon maaf dari kampus tidak pernah mengenalkan uang di dalam program. Jadi kami ingin melihat ketulusan mitra kami di lapangan mengenai bahwa mereka tidak ada uang pun bisa jalan. Apakah keberatan tidak waktu itu pendekatan yang kami lakukan? ya, jadi itu pendekatan yang waktu itu luar biasa karena banyak yayasan yang terus NGO yang melakukan program dengan mengutamakan uang. Jadi mereka kasih seperti uang duduk ya. Jadi sekarang itu yang terkenal ketika ada kegiatan pasti ada uang duduk. Yang ini dari masyarakat. Jadi pasti banyak orang yang datang untuk ikuti itu. Tetapi setelah itu selesai. Tapi Ketika PKSPL itu tidak melakukan itu, masyarakat gimana? Apakah malas gitu atau gimana? Jadi awalnya PKSPL itu mereka langsung jujur. Itu kejujuran itu penting. Jujur bahwa kami kesini bahwa tidak bawa apa-apa. Kami coba bawa program. Kata Pak Dadan, Pak Dadan kami bawa cinta. Kami bawa cinta untuk Kampung Isawai. Cinta itu yang sampai sekarang kami masih jaga. Karena betul ketika kita jujur sesuatu, ya itu kita akan percaya bahwa mereka datang hanya bawa itu, tidak bawa uang. Nah dasar itulah yang sampai sekarang kami masih bisa bertahan. Ketika waktu itu langsung ada uang, itu tidak akan bertahan lama. Tapi karena PKSPL awalnya sudah tidak menjanjikan uang, hanya membawa cinta yang saya bilang, bawa program dan menjelaskan tentang manfaat program itu. Jadi kami sampai bertahan. Itu yang paling penting. Ada? Terkait dengan program-program, saya melihat bahwa menariknya di Kampung Yen Sawah ini dari mama-mama yang sudah tua sampai ke anak-anak yang ini ada nilai apa gitu Om sampai begitu antusiasnya warga Kampung Yen Sawah menjalankan program ini. Ya, jadi yang mendasari kami sampai terus kerja, terus melakukan rehabilitasi itu karena kondisi kampung saat ini sudah tidak seperti dulu. Artinya memang ada masalah yang dihadapi ya. Ada masalah yang memang dihadapi oleh masyarakat. Terus Kampung Yen Sawah seperti abrasi pantai. Dulu tempat yang pantai pasir yang panjang itu mulai terkikis habis. Nah, terus adanya banyak karang yang mulai rusak karena mungkin aktivitas masyarakat yang dulu tidak belum memahami bagaimana menjaga alam. Mereka bisa injak di atas karang atau ada yang ambil karang kayak gitu. Itu yang sampai sekarang kami tertanam di kami, akhirnya harus melakukan rehabilitasi untuk mengembalikan apa yang sudah rusak. Jadi yang antusias sekali masyarakat di sana, baik dari orang tua maupun anak-anak. Dan di situ juga yang kebanyakan yang terlibat adalah anak-anak muda. Jadi kami sebagai anak muda harus menurunkan itu ke generasi selanjutnya. Jadi untuk ada 3 kelompok ya di sana, kelompok rehabilitas, kelompok mangrove, lamu dan terumbu karang. Jadi di sana itu semua anak-anak usia dini itu kami ajak. Ada yang mau untuk senang untuk ikut. Kami juga ajak untuk ketika tanam mereka ikut tanam. Sampai sekarang ya awal-awal kami tanam itu kami sendirian jaga. Yang orang-orang yang di dalam kelompok tersebut yang jaga harus dikasih bersih, harus ya bagaimana masyarakat tidak boleh melakukan aktivitas di situ. Tetapi sampai sekarang kami sudah tidak perlu jaga karena masyarakat sendiri terus anak-anak yang terlibat itu mereka lah yang jaga. Jadi ketika ada aktivitas di situ, mereka melihat, anak-anak tersebut melihat, langsung dilarang, tidak boleh di situ. Itu ada penanaman mangrove, ada penanaman lama atau karang. Kita mulai dari terumbu karang nih Om. Saya lihat kemarin ketika pemantauan itu ada di lokasi berdekatan dengan yang dibangun oleh PKSPL, itu ada juga yang masyarakat lakukan.
Apakah itu bentuk sebuah kesadaran bahwa kita harus makin memperbanyak rehabilitasi? Ya, jadi ya pertama bahwa kami dasarnya kan tidak punya pengetahuan tentang penanaman terumbu karang atau mangrove dan lamun. Nah, sampai sekarang ketika kami sudah tahu, dengan tidak disuruh pun kami akan melakukan itu. Jadi waktu itu kami ya dari PKSPL melakukan transplantasi karang bersama masyarakat, bersama kelompok. Setelah itu kami lihat bahwa masih banyak lokasi yang harus kita perbaiki. Karena pada waktu itu kami lihat lokasi yang rusak, tidak ada ikan di situ, karangnya rusak semua. Di situ kami transplantasi tanam karang di situ. Nah, setelah itu kami lihat lagi ada lokasi yang memang harus ditanam. Di situ kami punya inisiatif sendiri untuk harus melakukan itu. Jadi ya sampai waktu tanggal 17 Agustus untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia kami melakukan, ya tidak disuruh oleh PKSPL atau tidak inisiatif sendiri masyarakat. Jadi termasuk biayanya ya juga ya? Iya, sampai biayanya pun waktu itu saya beli bahannya semua untuk kita bikin semen, kita bikin rak, terus kami juga buat dari rock pile namanya, itu karang yang mati, dibawa ke darat terus di semen. Nah, itu untuk tempat bikin buat tempat itu karang tanamnya, bibit karang itu. Pada 17 Agustus itu kami lakukan itu. Jadi intinya ketika kami sudah mendapatkan pengetahuan itu, kami akan terus melakukan itu. Artinya Om Konsan dan Bapak Mama semua yang ada di Pulau Yang Sawah sekarang sudah tahu bagaimana untuk untuk transplantasi terumbu karang dengan transfer knowledge yang dibangun oleh PKSPL. Ya, jadi kami banyak berterima kasih kepada PKSPL karena dari mereka lah kami tahu tentang menanam mangrove, menanam lamun dan karang. Jadi sampai sekarang ya kami masih ada untuk melakukan itu. Terus ya? Ya, terus. Tanpa diminta ya. Sampai sekarang juga kami masih dalam proses pembuatan media baru, media penanaman karang yang bentuknya penyu sama manta. Oke. Jadi kami dalam proses pembuatan itu. Itu dari inisiatif kami sendiri. Baik. Ada masih terumbu karang Mas Arsyad? Ya, jadi ini menarik, ini kembali ke ini cerita masa lalu yang mungkin perlu diungkap juga nih oleh Kakak Konstan ya. Kalau kita lihat misalnya masyarakat tadi cerita nginjak karang tanpa ada pengetahuan gitu ya. Mungkin ada kalau kami lihat itu ya, itu terumbu karang di sana itu memang aslinya cukup bagus, tapi kalau kita lihat ke depan ya sekitar 500 meter ke depan itu luar biasa rusak. Itu memang ada upaya-upaya dulu untuk terjadinya kerusakan itu secara ini, misalnya kegiatan pengoboman atau apa, itu gimana? Ya, jadi pas zaman Bapak masih waktu konservasi internasional itu masih banyak masyarakat yang belum sadar dan mereka bisa melakukan bom di depan kampung. Nah, makanya banyak karang-karang yang rusak. Dan itu kampung. Dari depan kampung cukup sangat dekat itu. Itu dekat. Mereka bom saya di depan kampung. Terus itu di depan kampung. Mereka sudah melakukan apalagi di luar dari kampung itu rusak semua. Nah, jadi dulu yang aktivitas yang paling merusak di sana adalah bom, terus ada namanya potasium, kompresor, terus jaring. Terus itu masyarakat yang biasa bawa karang atau injak di atas karang, yang namanya bameti itu orang-orang mencari kerang itu mereka bisa injak di atas karang. Nah, hal-hal itu yang waktu itu terjadi. Tapi sampai setelah Bapak mulai berkurang terus masuknya PKSPL itu sudah menjadi harapan besar bahwa alam di Kampung Sawah itu kedepannya akan lebih baik, akan pulih ya. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi ya kejadian-kejadian atau orang-orang yang melakukan perusakan gitu dengan bom, dengan potas itu. Ya, jadi untuk sekarang sudah tidak ada lagi seperti bom itu karena memang pemerintah Raja Ampat sudah punya aturan sendiri untuk mengatasi hal itu.
Jadi sudah jarang sekali untuk bom atau jaring atau potasium dan juga kompresor sudah jarang. Baik, saya melihat bahwa ketika terumbu karang anak-anak muda yang bergerak sampai ke anak-anak generasi yang sangat anak sekali gitu ya. Yang berikutnya di kelompok mangrove saya melihat bahwa ada mama-mama yang begitu antusias karena melihat kampungnya terancam abrasi dan pemakaman terancam abrasi, sehingga mereka yang tadinya hanya mungkin sekian kilometer saja sekarang udah hampir dikelilingi itu sebagian pulaunya. Itu Om Konsan bisa bercerita? Apa motivasinya? Ya, jadi pertama adalah untuk mengatasi abrasi pantai di sana. Nah, itu ini dari masyarakat. Nah, terus ada hal yang memang kita berpikir itu biasa. Jadi yang ada pada pemikiran mereka yang itu tanam mangrove itu seperti Bapak Lodik, Bu Rosita, terus anggota lainnya, mereka ada hal yang mereka pikirkan bahwa ketika mereka sudah tidak ada, ketika ada anak cucu mereka berbicara bahwa ini dulu saya punya tete pernah tanam, saya punya nenek pernah warisannya tanam, lah warisan. ya. Itu katanya mereka sudah bahagia ketika cucunya sudah berkata seperti itu, mereka sudah bahagia. Jadi sebenarnya yang paling penting adalah yaitu mereka mengingat generasinya. Ketika kita tidak melakukan hal itu hari ini, nanti ya kedepannya nanti anak cucu kita seperti apa? Ketika di sini abrasi terus, maka kampung di Tanjung itu bisa hilang. Jadi mereka ingin meyakinkan bahwa mereka berperan untuk menyelamatkan kampung dan memberikan sesuatu kepada generasi berikutnya. Yang menarik Om, di dalam konteks ini sebenarnya mangrove sendiri, penanaman mangrove itu rehabilitasinya sudah ada belum? Tahun-tahun sebelum program kami. Ya, jadi untuk penanaman mangrove itu pernah sudah ada dari Konservasi Internasional, dari CI. Itu yang waktu itu program adalah Bapak almarhum Bapak yang melakukan itu, cuman ya beda metode. Jadi gampang tercabut, terus waktu itu masyarakat banyak yang masih belum sadar, akhirnya mereka bisa cabut sendiri, atau anak-anak yang bermain ke sana cabut, padahal sudah sebagian pohon sudah tumbuh. Cuma itu, penting sekali ada sosialisasi, kita sadarkan masyarakat dulu, terus melakukan hal itu. Karena kalau kita melakukan terus masyarakat belum sadar, ya sama saja seperti tadi mereka bisa cabut. Nah, tapi adanya PKSPL luar biasa. Luar biasa sekali karena adanya sosialisasi, terus masyarakat itu dibawa ke hal yang positif, tidak seperti uang. Jadi sampai sekarang tetap bertahan. Dan itu akan tetap dilanjutkan ya Om? Ya, jadi sampai sekarang ya kan terus lanjutkan demi anak cucu kita. Ya, betul, kami nanti. Karena terbukti ya dari 50 pokok yang kita targetkan sekarang sudah lebih dari 200 ya itu. Jadi bukan sekedar iseng, itu memang artinya masyarakat memang serius gitu. Butuh, ya. Mas. Sangat membutuhkan, dan tentu saja itu memang ya bagi kampung Yen Sawe sendiri itu sesuatu yang sangat diperlukan sekarang, meskipun itu nanti juga mereka tidak khawatir dengan perubahan mungkin nanti di depan kampungnya menjadi hutan atau apa, karena itu justru yang diharapkan ya. Nah, ini kembali ke ini tadi nih, ke masyarakat ya. Ini kan hampir seluruh lapisan ya, mulai dari anak-anak yang masih SD bahkan ya, yang waktu itu sempat jadi masalah juga, ini kenapa anak SD dilibatkan, dianggap sebagai mempekerjakan anak-anak itu. Padahal itu bukan kita yang mau, mereka yang mau, masyarakat yang mau terlibat. Jadi anak-anak yang masih sekolah SD pun ikut terlibat, tergabung dalam kelompok yang di dalam standar internasional itu dianggap menyalahi aturan. Padahal itu sebenarnya keinginan dari masyarakat sendiri. Kemudian remaja, kemudian pemuda, sampai ke, saya ingat betul itu ada Om Karsba ya, mantan kepala kampung ya, itu memotivasi masyarakatnya itu luar biasa ya. Jadi memang betul, jadi motivasi utamanya dari Om Kakak Konsan sampaikan, orang-orang tua itu ingin memberikan warisan
ingin memberikan apa namanya ya, kalau orang sekarang itu tugu itu sebagai peringatan, maka orang-orang Insawa itu ingin memberikan tugunya itu adalah berupa apa? Tanaman, pohon. Jadi waktu itu saya pernah berkunjung ke sana sama Om Kasbari. Pak Arsad nanam satu, nanti akan jadi kenangan kalau pas ke sini. Jadi itulah cara berpikir mereka gitu. Jadi memberikan satu, apalagi dua, dan seterusnya, itu akan kebanggaan begitu. Nah sekarang saya ingin setelah kita lakukan ya, kita hampir 1,5 tahun berjalan bersama itu, mungkin apa sih menurut Om Konstan itu titik keberhasilan dan kegagalan yang kami lakukan di sana? Tadi kan kita hanya memuji-muji kami ini, tapi tentu saja kan ada kegagalan-kegagalan yang mungkin masyarakat mengkritisi gitu. Bisa terkait dengan program kami itu. Ya, jadi ya untuk keberhasilan di sana ya sangat luar biasa. Jadi dari masyarakat, mulai dari orang tua sampai yang anak-anak usia dini, itu semua terlibat. Jadi seperti yang Pak Asad bilang bahwa ada bahasa yang mengatakan bahwa anak-anak dipekerjakan. Sebenarnya tidak, karena itu antusias. Jadi mereka mau sendiri untuk ikut terlibat. Dan di situ pun ya kami berharap mereka harus terlibat. Mau kami adalah mereka terlibat, karena ini kita ciptakan regenerasi.